Menyadari masih banyak anak berkebutuhan khusus di Indonesia yang dianggap aib dan disembunyikan oleh keluarganya. Ya, ini tentu membuat Sawitri Retno mendedikasikan hidupnya untuk membantu anak-anak istimewa. Seperti apa saudara perjalanannya? Simak sosok berikut ini. Kalau punya ABK, bukan kiamat. Udah, itu aja goalsnya. Orang tua itu nggak membedakan, masyarakat juga nggak membedakan, walaupun memang beda. Setiap anak itu beda, ya kan? Dan itu semua kita kembalikan ke Allah Pencipta. Rumah di ujung jalan di kawasan Waru Sidoarjo ini selalu ramai dengan canda dan tawa. Setiap akhir pekan, rumah ini menjadi tempat berkumpul bagi anak-anak berkebutuhan khusus dan orang tuanya untuk sekedar berbagi cerita dan saling menguatkan satu sama lain. Sang pemilik rumah ini adalah Sawitri Retno, seorang dokter dan mantan dosen Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya. Sawitri mendirikan Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus di Sidoarjo, Jawa Timur dan mendedikasikan hidupnya untuk membantu anak-anak spesial ini. Berkaca dari pengalamannya, Sawitri yang juga memiliki anak berkebutuhan khusus merasakan betapa sulitnya mendapatkan bantuan. Ini sebuah komunitas yang sebetulnya tujuannya tuh hanya satu, orang tuanya dulu yang dipegang, yang supaya orang tua bisa nerima. Dua, masyarakatnya, kita bikin sosialisasi, ya baik melalui internet, baik melalui ya Zoom dan sebagainya, maupun melalui langsung offline gitu. Yang ketiga, baru anaknya kita kembangkan kemampuannya sehingga dia bisa menunjukkan karyanya. Yang keempat, karena ini menengah ke bawah sehingga dia perlu ditingkatkan ekonominya seperti itu. Anak-anak berkebutuhan khusus memang membutuhkan perhatian ekstra. Namun, masih banyak orang tua yang tidak memiliki akses informasi dan tidak paham bagaimana cara menangani anak-anak ini. Sebetulnya yang utama adalah orang tua, ya kan? Kalau orang tua itu bisa nerima anaknya, bisa ya tidak menjadi orang yang paling sedih karena punya ABK, sehingga nanti paling tidak anak itu tidak rewel, nomor satu. Anak itu menjadi insya Allah lebih baik, lebih maju. Karena orang tua nyetrum, saya istilahnya nyetrum antara orang tua yang menerima tadi dengan anaknya, sehingga orang tua akhirnya bisa tahu, oh aku harus kemana ya mencari pertolongan, atau aku harus cari support system kemana, seperti itu. Di sela-sela kegiatannya, Dr. Sawitri juga sering mengunjungi rumah anak-anak berkebutuhan khusus untuk sekedar berbincang. What city do you like? Do you want to go? Not yet now. I don't know. Oh, so what do you want to study in USA? Biology. Biology. What kind of biology? Marine biology or something? Marine biology. Marine biology. Yayasan Peduli Kasih ABK juga melebarkan sayapnya untuk bisa menjangkau anak-anak berkebutuhan khusus lainnya di Jawa Timur. Dr. Sawitri bekerjasama dengan tim dari Poltekkes Surakarta jurusan okupasi terapi mengadakan workshop bagi para orang tua dan anak-anak berkebutuhan khusus di Sekolah Dasar Negeri Wedoro, Sidoarjo. Kegiatan hari ini adalah saya post-tes penelitian tentang keberdayaan orang tua, jadi peningkatan keberdayaan orang tua dalam penanganan ABK. Yang tujuannya nanti supaya orang tua bisa menangani ABK, kemudian nanti tumbuh kembangnya meningkat dan juga mandiri dalam perawatan dirinya. Hasil yang kita peroleh itu manfaatnya banyak sekali untuk anak-anak di sekolah, baik dari anak-anak sendiri, para guru dan wali murid. Karena anak-anak bisa yang autis bisa lebih tenang, yang hiperaktif bisa diarahkan, kemudian kelemahan-kelemahan belajar itu bisa diatasi. Dan wali murid sudah semakin sadar akan pentingnya penanganan istimewa dari anak-anak yang istimewa ini untuk bekerjasama dengan sekolah. Kalau sebelumnya itu ya masih
kayak minder gitu toh. Tapi setelah ikut kegiatan kita ya lebih care lah sama orang, lebih menerima keadaan kondisinya si anak gitu. Sawitri berharap para orang tua dapat menerima kondisi anak dan mampu mengembangkan potensinya. Karena orang tua yang aktif, tanggap, dan kreatif adalah kunci kemandirian anak-anak ini di masa depan. Kita hanya feeder aja, maksudnya kita mencari yang tersembunyi. Jadi kita sekarang ada program yang di masyarakat, tidak hanya di Surabaya dan Sidoarjo saja, tapi kita juga mewakili, sementara ini masih mewakili budaya-budaya di Jawa Timur. Jadi beberapa kota kita datangi seperti itu, kita mengajak semua pihak, terutama di desa, ya, supaya mereka di desa atau kelurahan supaya nggak hanya yang ABK, tapi yang non-ABK saling bantu untuk terjadinya inklusi sosial, masyarakat yang ramah ABK.